Bisikan di rumah tua. Raka dan Dinda adalah pasangan muda yang baru 2 tahun menikah. Mereka memutuskan pindah dari kota besar ke sebuah desa kecil di lereng Gunung Salak, setelah Raka mendapatkan pekerjaan sebagai guru di sekolah menengah setempat. Rumah yang mereka tempati adalah rumah tua peninggalan seorang pensiunan guru, yang meninggal tanpa ahli waris. Harga rumah itu murah sekali, terlalu murah, bahkan. Tapi Raka hanya berpikir praktis. Ia tidak percaya hal-hal mistis. Rumah ini hanya butuh renovasi sedikit, Din. Setelah itu, tenang banget tinggal di sini. Dinda, meski agak ragu, mengangguk. Ia percaya pada suaminya. Malam pertama mereka berjalan tenang. Tapi pada malam kedua, sesuatu mulai terasa ganjil. Saat tengah malam, Dinda terbangun karena mendengar langkah kaki di lorong rumah. Langkah pelan, berat, menyeret. Ia pikir Raka ke kamar mandi, tapi saat ia menoleh, suaminya masih terlelap di sampingnya. Dinda menahan napas, mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Lalu, terdengar suara bisikan. Pelan sekali, lebih besar dari, "Kembalikan, milikku." Dinda menjerit, membuat Raka terbangun panik. Tapi ketika lampu dinyalakan, tidak ada siapa-siapa di luar kamar. Hanya udara dingin dan bau tanah basah. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin sering. Barang-barang di dapur bergeser sendiri, jendela bergetar tanpa angin, dan setiap malam Dinda mendengar suara yang sama, bisikan lirih memanggil namanya. Raka mencoba berpikir rasional. Ia menuduh tikus, atau kebocoran angin di dinding. Tapi suatu malam, ketika ia sendiri mendengar langkah di lorong dan suara seperti kuku menggaruk tembok, wajahnya pun pucat. Mereka memutuskan memanggil tetangga, seorang lelaki tua bernama Pak Maman. Saat Raka menceritakan kejadian aneh itu, wajah Pak Maman langsung berubah serius. "Lebih besar dari kalian, tinggal di rumah Bu Ratmi, iya?" "Iya, kenapa, Pak?" "Dulu, waktu Bu Ratmi masih hidup, dia sering bicara sendiri. Katanya, ada anak kecil yang tinggal di rumah itu. Setelah dia meninggal, orang-orang dengar tangisan malam-malam. Sejak itu rumah ini kosong bertahun-tahun." Raka tertawa canggung, tapi Dinda menggigil. Suatu sore, saat Raka membersihkan loteng, ia menemukan sebuah kotak kayu tua berdebu. Di dalamnya, ada boneka kain berwajah pucat, dengan mata hitam terjahit dan pita merah kusam di lehernya. Ada tulisan di bawah boneka itu. "Lebih besar dari, untuk Rara, jangan tinggalkan aku." Sejak boneka itu ditemukan, teror menjadi nyata. Lampu sering padam tiba-tiba. Cermin kamar mandi menampilkan bayangan seseorang di belakang Dinda, anak kecil dengan rambut panjang menutupi wajah. Dan di tengah malam, boneka itu sering berpindah tempat sendiri, seolah berjalan. Suatu malam Dinda menemukan boneka itu berdiri tegak di kursi ruang tamu, menatap langsung ke arah kamar mereka. Ia menangis ketakutan, tapi Raka menenangkannya. "Besok kita bakar saja boneka itu." Pagi harinya, Raka menyalakan api di halaman belakang dan melemparkan boneka itu ke sana. Tapi anehnya, api tidak mau menyala. Korek dan kayu kering pun seolah lembab. Saat akhirnya bara menyentuh boneka itu, suara tawa kecil terdengar dari arah rumah. Dinda menjerit lagi. Saat mereka kembali ke dalam rumah, bau terbakar tercium dari kamar tidur mereka. Dan di atas ranjang, boneka itu sudah terbaring rapi, utuh, tidak terbakar sama sekali. Malam itu Raka mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah ruang tamu, sementara seorang anak perempuan menangis di pojok, memeluk boneka itu. "Lebih besar dari, Papa, kenapa bakar Rara?" Ketika Raka terbangun, ia melihat di lehernya ada bekas cakaran kecil, seperti tangan anak kecil. Ketakutan membuat mereka mencari tahu lebih dalam tentang rumah itu. Dari arsip lama desa, Raka menemukan catatan, Bu Ratmi memang punya anak. Seorang gadis kecil bernama Rara, yang hilang saat berusia 7 tahun. Desas-desus mengatakan, Rara jatuh ke sumur belakang rumah dan jasadnya tak pernah ditemukan. Setelah itu, Bu Ratmi menjadi gila dan sering berbicara dengan boneka Rara. Ketika Raka menceritakan hal itu, Dinda pucat pasi. "Lebih besar dari, sumur belakang rumah ini sudah ditutup pakai semen, kan?" "Iya, tapi, semalam aku dengar suara air dari sana." Mereka pergi memeriksa keesokan paginya. Dan benar, suara cebur-cebur terdengar pelan dari dalam sumur yang tertutup itu. Raka nekat mencongkel sebagian semen di atasnya.
Dari celah kecil, keluar bau busuk dan suara lirih. Lebih besar dari, kembalikan bonekaku. Malam itu hujan deras turun. Petir menyambar terus-menerus, dan listrik padam. Raka memeluk Dinda erat, sementara dari luar kamar terdengar langkah kaki, kali ini lebih banyak, seperti anak-anak berlari kecil. Lalu terdengar suara perempuan dewasa menangis lirih, "Rara, pulanglah." Lampu kilat dari petir menyinari ruangan sekejap. Di sudut kamar, tampak sosok perempuan tua berdiri memeluk boneka Rara, dengan mata kosong dan senyum panjang di wajahnya. Raka menjerit, berlari menarik Dinda keluar rumah. Tapi saat membuka pintu depan, ia tertegun, karena di luar sana bukan lagi halaman, melainkan sumur besar menganga, hitam, berair. Seseorang menarik kaki Raka ke bawah. Dinda berusaha menahan, tapi kekuatan itu terlalu kuat. Suara tawa anak kecil bergema. "Lebih besar dari, sekarang papa sama Rara, kan?" Keesokan paginya, rumah itu kosong. Tetangga hanya menemukan pintu terbuka lebar, dan boneka kecil tergeletak di teras dengan pita merah basah. Bertahun-tahun kemudian, rumah itu masih berdiri di tepi desa. Tidak ada yang mau menempatinya. Tapi setiap kali hujan turun di malam hari, orang-orang masih bisa mendengar dari arah rumah itu, suara seorang perempuan memanggil. "Lebih besar dari, Raka, Dinda, pulanglah. Dan jika kau cukup berani berjalan lewat rumah itu tengah malam, kadang boneka kecil itu terlihat di jendela, tersenyum menatapmu." 7 tahun setelah pasangan Raka dan Dinda menghilang, rumah tua di tepi desa itu akhirnya dibeli lagi. Kali ini oleh seorang penulis bernama Arman Setiawan, dan istrinya, Laras. Arman sedang mencari tempat tenang untuk menulis novel barunya, sebuah kisah horor tentang rumah berhantu. Saat melihat rumah itu di iklan daring, ia justru merasa terpanggil. "Tempat ini, seperti menunggu aku," katanya pada Laras sambil tersenyum. Rumah itu masih sama, dinding retak, cat kusam, dan taman belakang yang ditumbuhi ilalang tinggi. Namun bagi Arman, ada daya tarik tersendiri. Ia tidak tahu, bahwa rumah itu mengingat segalanya. 2 minggu pertama berjalan normal. Arman menulis di ruang tamu, Laras berkebun di belakang. Namun malam ke-7, sesuatu berubah. Saat mengetik, Arman mendengar ketukan pelan di dalam dinding. Tok, 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 3 kali. Ia mengetuk balik, dan ketukan itu membalas. Arman tertawa, menganggapnya sebagai inspirasi untuk novelnya. Tapi malam itu, Laras terbangun karena mendengar Arman berbicara sendiri di ruang tamu. "Siapa yang kamu ajak bicara, Mas?" Arman menoleh perlahan, matanya kosong. "Anak kecil." Dia bilang namanya Rara. "Lucu." "Iya." Laras menggigil. Ia tahu nama itu. Sebab sebelum pindah, tetangga sempat berbisik padanya. Kalau dengar suara anak kecil memanggil dari lorong rumah itu, jangan jawab. Itu bukan manusia. Suatu pagi, Laras menemukan buku catatan di dalam laci tua di ruang tamu. Halamannya penuh dengan tulisan tangan perempuan, milik Dinda. Isi halaman-halamannya membuat darah Laras berdesir. "Boneka itu menatapku lagi. Raka bilang tak apa, tapi malam ini aku mendengar suara dari sumur. Katanya, papa bohong. Papa bunuh aku." Laras menutup buku itu cepat-cepat. Tapi rasa penasaran menuntunnya membaca lebih dalam. Pada halaman terakhir, ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah, seperti darah. "Jika kau membaca ini, jangan biarkan suamimu bicara dengan Rara." Saat Laras menoleh, Arman berdiri di pintu. Ia tersenyum aneh. "Kamu baca buku Rara?" "Iya. Dia suka kalau ceritanya didengar." Malam itu, Laras mendengar suara langkah kecil di atas loteng. Ia menyalakan senter dan naik perlahan. Di sana, di bawah sinar redup lampu gantung tua, terdapat boneka kecil berwajah pucat dengan pita merah di lehernya. Boneka itu duduk di kursi kayu, menghadap ke arah pintu loteng, seolah menunggu. Laras menahan napas. "Mas Arman," bisiknya. Namun Arman tak menjawab. Ia sedang di ruang tamu, berbicara lirih, seolah dengan seseorang yang tak terlihat. Ketika Laras turun, ia melihat Arman menulis cepat di laptop. Di layar tertulis, "Aku melihat Dinda malam ini. Dia bilang Rara ingin keluarganya utuh lagi." Laras mencoba mematikan laptopnya. Tapi tiba-tiba layar menampilkan foto mereka berdua, Arman, Laras, dan seorang anak perempuan kecil di tengah mereka. Wajah anak itu kabur, tapi pita merah di rambutnya sangat jelas. Hari demi hari, Arman semakin berubah. Ia jarang tidur,
selalu berbicara dengan Rara, dan mulai menyebut Laras dengan nama Dinda. Suatu malam, Laras terbangun mendengar suara air dari kamar mandi. Saat membuka pintu, ia melihat Arman menatap ke dalam bak air, tersenyum. "Dia di sini, Din. Rara, dia mau mandi bareng kita," katanya. Laras berlari keluar kamar, ketakutan. Namun dari belakang terdengar suara tawa kecil, dan air yang bergolak seperti ada sesuatu di dalamnya. Keesokan harinya, Arman tidak ada. Yang tersisa hanya jejak kaki kecil basah di sepanjang lorong rumah, menuju pintu belakang, arah sumur tua yang tertutup semen. Laras mengikuti jejak kaki itu. Hujan baru saja turun, tanah lembab, udara dingin. Saat ia sampai di sumur, semen penutupnya telah terbelah dua, seperti baru saja dipecahkan dari dalam. Ia mendengar suara lirih, sama seperti yang dulu didengar Dinda, "Kembalikan bonekaku." Dengan gemetar, Laras melempar boneka itu ke dalam sumur, berharap semuanya berakhir. Tapi suara itu justru semakin keras. "Kamu bukan Dinda, kamu bohong." Tiba-tiba, tangan-tangan kecil keluar dari dalam sumur, menarik Laras ke bawah. Seminggu kemudian, warga desa menemukan rumah itu terbuka. Tidak ada Arman atau Laras. Yang ada hanya laptop Arman di meja, menampilkan file terakhir dengan judul "Keluarga Rara." Isi tulisannya berhenti di tengah kalimat. "Mereka sudah kembali. Sekarang kami satu keluarga." Di bawah meja, tergeletak boneka kecil dengan pita merah basah, dan di pita itu kini tertulis nama baru dengan tinta hitam. Laras. Rumah itu kini disegel. Tapi malam-malam tertentu, terutama ketika hujan turun deras, penduduk sekitar masih mendengar suara tawa anak kecil dari arah sumur. Kadang ada yang bersumpah melihat bayangan dua orang dewasa berdiri di jendela, pria dan wanita, sambil memegang tangan seorang anak kecil. 3 sosok, 3 bayangan, 1 keluarga. Dan jika kau berjalan di depan rumah itu, berhati-hatilah. Kadang boneka kecil dengan pita merah akan muncul di teras. Dan jika kau menatap matanya terlalu lama, kau mungkin akan mendengar suara manja berbisik di telingamu. "Mau main sama Rara?" 2 bulan setelah hilangnya Arman dan Laras, kepolisian desa Suka Asri membuka penyelidikan resmi. Petugas yang memimpin adalah Inspektur Rudi Santosa, pria berusia 40 tahun yang terkenal logis dan tidak percaya tahayul. Namun begitu ia menginjakkan kaki di halaman rumah itu, udara terasa lebih dingin, terlalu dingin untuk siang hari. Pohon di belakang rumah seolah condong ke arah sumur. "Rumah ini memang aneh," gumam salah satu petugas muda. Rudi menjawab datar, "Tidak ada rumah aneh. Hanya orang yang membuatnya begitu." Mereka menemukan laptop Arman, buku harian Dinda, dan boneka kecil dengan pita merah. Saat boneka itu diangkat, pita merahnya masih lembab, seolah baru terkena air. Penyelidikan forensik tidak menemukan tanda perlawanan atau darah. Hanya jejak kaki kecil menuju halaman belakang, berhenti di dekat sumur. Rudi memerintahkan tim untuk menggali area itu. Setelah 3 jam penggalian, mereka menemukan sesuatu. Kerangka kecil anak berusia sekitar 7 tahun, masih mengenakan serpihan kain merah di rambutnya. Seorang polisi muda yang menemukannya tiba-tiba berteriak, "Pak!" Kerangkanya bergerak. Rudi berlari, tapi yang ia lihat hanya tulang belulang diam di tanah basah. "Jangan bikin panik," katanya tajam. Namun polisi muda itu terus gemetar. "Saya dengar, suara anak kecil bilang namanya Rara." Karena banyak petugas menolak kembali ke lokasi, kepala desa akhirnya memanggil seorang paranormal tua bernama Ki Suryo, dikenal sebagai penjaga batas. Rudi, walau tidak percaya hal gaib, setuju demi menenangkan warga. Malam itu mereka melakukan ritual sederhana di ruang tamu. Ki Suryo duduk bersila, membakar dupa, dan mulai membaca mantra. Beberapa menit pertama hening, lalu asap dupa menebal, membentuk siluet anak kecil di ujung ruangan. "Namanya Rara," bisik Ki Suryo. "Dia tidak sendiri. Ada yang menahannya di sini." "Siapa?" tanya Rudi. "Ibunya, dan satu lagi, sosok pria yang dulu berjanji akan jadi ayahnya." Tiba-tiba lampu padam. Dari arah dapur terdengar suara pintu dibanting keras. Ketika Rudi menyalakan senter, di dinding tampak tulisan merah samar. "Kembalikan mereka." Keesokan harinya, Rudi menemukan berkas lama di kantor desa, surat pengakuan dari Bu Ratmi, pemilik rumah pertama. Tulisan tangan gemetar itu berbunyi, "Rara bukan mati karena jatuh ke sumur. Aku yang mendorongnya, karena dia bilang ayahnya ingin membawanya pergi."
Tapi setelah dia pergi, aku mendengar tangisnya setiap malam. Aku tidak tahan. Aku menenggelamkan diri di sumur agar bisa bersamanya. Rudy terdiam. Kini semua mulai masuk akal. Namun ada satu kalimat tambahan di bawahnya, dengan tulisan berbeda, seolah ditambahkan belakangan. Tapi mereka tidak tenang, karena seseorang telah membuka jalan untuk mereka, penulis itu. Ki Suryo mengusulkan satu cara, menutup kembali pintu yang terbuka. Ia menyiapkan dupa, garam, dan tali merah, simbol pemisah dunia. Tengah malam, mereka mulai di halaman belakang, tepat di tepi sumur. Angin berputar kencang. Dari dalam sumur terdengar suara perempuan menangis dan tawa anak kecil bersahutan. Ki Suryo berteriak, "Kalian bukan milik dunia ini. Kembalilah." Tapi suara dari sumur membalas dengan teriakan, "Kami tidak sendiri. Mereka yang datang, ingin tinggal." Rudy melihat sesuatu di permukaan air, bayangan laras, memeluk Arman dan seorang anak kecil di antara mereka. Ketiganya tersenyum, lalu perlahan tenggelam. Sumur itu mendidih sejenak, lalu tenang. Ki Suryo jatuh pingsan. Setelah ritual itu, desa menjadi tenang. Tidak ada lagi laporan aneh. Sumur ditutup dengan beton dan diberi pagar besi. Rumah disegel oleh pemerintah desa. Namun sebulan kemudian, seorang pekerja bangunan yang bertugas memperkuat fondasi melapor hal aneh. Setiap kali ia meneteskan semen di atas sumur, ada tangan kecil yang muncul dari bawah, menyentuh ujung jarinya, lalu menghilang. Ia berhenti bekerja setelah itu. Beberapa tahun berlalu, kasus rumah tua itu secara resmi ditutup. Namun di akhir hidupnya, Inspektur Rudy menulis surat kepada rekannya. "Aku tak pernah percaya hal gaib, tapi malam itu aku melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bayangan seorang anak kecil di kaca mobilku, setiap kali aku melewati rumah itu. Kadang dia duduk di jok belakang, kadang di depan. Dan dia selalu berkata hal yang sama. 'Terima kasih, Pak, sekarang kami sudah lengkap.'" Setelah surat itu ditulis, Rudy meninggal dalam tidurnya. Mobil dinasnya ditemukan terparkir di depan rumah tua itu. Di kursi belakang, ada pita merah basah. Kini rumah itu dijuluki warga sebagai "Rumah Tiga Bayangan". Tak ada yang berani mendekat, kecuali anak-anak nakal yang penasaran. Mereka bilang, kalau kau melempar batu ke arah sumur di malam Jumat, batu itu akan dilempar balik. Dan kadang terdengar suara kecil dari arah air. "Jangan ganggu rumah kami." Rumah itu masih berdiri sampai hari ini, diam, menunggu, seolah menjaga sesuatu di dalam tanah. Dan di jendela lantai atas, sering terlihat bayangan keluarga kecil sedang menatap keluar, seakan mereka masih hidup di dunia yang berbeda. 3 jiwa, 1 rumah, dan sumur yang tak pernah kering. Beberapa tahun setelah rumah itu ditutup, seorang sejarawan bernama Ratri Wijaya datang ke desa Suka Asri untuk meneliti kisah-kisah mistis lokal. Ia mendengar kabar tentang rumah tiga bayangan, dan meskipun warga melarangnya, ia memaksa masuk untuk menulis buku tentangnya. Saat menelusuri ruang tamu yang berdebu, ia menemukan celah di balik lemari besar yang menempel di dinding. Di sana terselip kotak kayu tua berisi surat-surat berbahasa Belanda dan satu buku lusuh bertuliskan, "Catatan Tuan Willem, 1891. Isinya membuat bulu kuduk Ratri berdiri. Dari catatan itu, terungkap bahwa rumah itu dulunya milik seorang tuan tanah Belanda, bernama Willem van Hoorn. Ia membangun rumah di tepi desa setelah jatuh cinta pada gadis pribumi bernama Ratna, seorang pelayan rumah tangga di kediamannya. Namun cinta mereka tak diterima oleh penduduk desa, dan Willem pun menyembunyikan Ratna di rumah itu. Dari hubungan mereka, lahirlah seorang anak perempuan, Rara. Suatu hari, istri sah Willem datang dari Batavia. Cemburu dan marah, ia memerintahkan tentara pribadinya untuk menghapus noda itu. Ratna dibunuh di halaman belakang, dan tubuhnya dibuang ke sumur yang baru digali. Willem mencoba menghentikan, tapi justru ditikam oleh tentaranya sendiri. Tubuh Willem dilempar ke sumur yang sama, bersama Ratna dan bayi kecil mereka. Namun sebelum mati, Ratna bersumpah, "Air ini akan menyimpan darah dan jiwa kami. Siapapun yang meneteskan air di atasnya, akan menjadi bagian dari keluarga kami." Setelah itu, rumah tersebut beberapa kali berpindah tangan. Tiap penghuni selalu berakhir dengan tragedi yang sama, kehilangan anak, tenggelam, atau menghilang tanpa jejak. Warga desa mulai percaya, sumur itu adalah pintu antara dunia hidup dan mati,
tempat arwah keluarga pertama rumah itu mencari pengganti, agar mereka bisa terus hidup dalam bentuk baru. Bu Ratmi adalah keturunan jauh dari Ratna, tanpa pernah menyadarinya. Dan ketika putrinya, Rara, mati di sumur yang sama, kutukan itu terbangun lagi. Boneka yang ia buat untuk mengenang anaknya menjadi perantara, wadah bagi arwah kecil yang tak pernah tenang. Lalu datanglah Raka dan Dinda. Cinta mereka yang tulus malah membangunkan sisi haus keluarga lama itu. Karena dalam pandangan arwah Ratna, Raka adalah bayangan Willem, dan Dinda adalah pengganti dirinya. Arman dan Laras pun menjadi korban berikutnya, karena saat Arman menulis kisah mereka, ia memanggil jiwa-jiwa itu lewat tulisannya. Tinta menjadi darah, kata menjadi panggilan, dan pintu sumur terbuka lagi. Ratri menyadari satu hal penting dari catatan terakhir Willem. Kutukan ini hanya bisa diakhiri bila air sumur mengering oleh doa, bukan oleh tanah. Ia memutuskan melakukan ritual pemurnian terakhir. Malam itu, di bawah bulan purnama, ia duduk di tepi sumur sambil membaca doa dari berbagai kitab lama dan mantra Jawa kuno. Udara menjadi berat, asap dupa berputar cepat, membentuk wajah-wajah samar, Ratna, Willem, dan seorang anak kecil berambut panjang. Ratri memohon dengan lembut, tenanglah. Kalian sudah saling menemukan. Tak perlu lagi mencari tubuh baru. Seketika air sumur bergetar. Dari dalamnya muncul tangan kecil yang memegang pita merah, lalu perlahan melepaskannya. Pita itu jatuh ke tanah, kering. Dan untuk pertama kalinya, air sumur berhenti bergerak. Ratri menangis, bukan karena takut, tapi karena suasana itu terasa damai. Langit berubah cerah, dan bau busuk yang selalu menyelimuti rumah itu menghilang. Beberapa minggu kemudian, Ratri menulis laporan bahwa rumah itu kini aman. Desa kembali tenang, dan pemerintah akhirnya meratakan rumah tersebut, menggantinya dengan taman kecil dan sebuah papan peringatan. Di sini dahulu berdiri rumah keluarga yang hilang. Semoga semua yang tersesat menemukan jalan pulang. Namun ketika tanah digali untuk membuat taman, pekerja menemukan potongan kayu kecil berbentuk boneka, setengah hancur, tanpa pita merah. Mereka membiarkannya terkubur kembali di bawah pondasi batu. 3 bulan kemudian, Ratri mempublikasikan bukunya berjudul, Sumur Dosa, Legenda Suka Asri. Buku itu laris, tapi beberapa pembacanya melapor hal aneh. Setiap kali mereka membaca bagian tentang Rara, mereka mendengar suara tawa kecil dari arah bawah lemari atau jendela. Ratri hanya tersenyum ketika mendengar cerita itu. Tapi malam sebelum ia meninggal, ia menulis satu kalimat di buku hariannya. Aku pikir mereka sudah tenang. Tapi semalam, aku melihat gadis kecil di cermin, memegang pita merah. Dan dia berkata, sekarang giliranmu yang menulis, Ibu Ratri. Kini, di desa Suka Asri, taman kecil itu masih berdiri. Anak-anak sering bermain di sana, dan di tengah taman ada sumur batu yang tertutup kaca bening. Kalau kau menatap ke bawah pada malam purnama, kadang terlihat 3 bayangan samar, pria, wanita, dan anak kecil, tersenyum dari dalam air. Dan siapapun yang berani menatap terlalu lama, kadang mendengar bisikan lembut, seolah dari dasar sumur. Cinta kami tak pernah mati. Ia hanya berpindah rumah. Akhir dari bisikan di rumah tua. Sebuah kisah tentang cinta, kehilangan, dan kutukan yang lahir dari luka lama. Karena kadang yang paling menakutkan bukanlah hantu, melainkan rasa yang tak mau pergi meski tubuh telah lama mati. Cukup sekian cerita dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.